Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din, wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati para ulama kita, umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali ke dalam bab uququl walidain wa qati'ati rahim, durhaka kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Dan kita telah membahas dua dalil yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam surat Muhammad 22 dan 23, lalu surat Ar-Ra'd ayat 25, dan kemarin kita sudah bahas surat Ar-Ra'd 25. Sekarang kita masuk ke dalil berikutnya, dalil yang sangat familiar dalam bab ini, yaitu surat Al-Isra 23 dan 24, ketika Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Hadirin Allah muliakan, dua ayat ini telah kita bahas di bab sebelumnya, tapi kembali dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini dalam rangka menekankan dan dalam rangka menunjukkan betapa pentingnya dua ayat ini dalam bab orang tua. Oleh karena itu hampir semua pembahasan tentang orang tua, dua ayat ini selalu berpartisipasi, selalu dibawa, diangkat, diingatkan, disampaikan. Dan dua ayat ini memang dua ayat yang sangat luar biasa dalam bab berbakti kepada orang tua. Dua ayat ini diawali dengan dua perintah yang mulia, yaitu perintah mentauhidkan Allah dan perintah berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah perintahkan, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini sekali lagi harus terus ditekankan dan harus terus diingatkan bahwa tugas kita adalah pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepada Allah. Lalu setelah itu jalankan perintah Allah berikutnya dalam ayat ini, wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Dan kembali kita tekankan bagaimana para ulama menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua itu harus dibangun di atas tauhid, dibangun di atas iman, dibangun di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep kita, bukan sebatas hubungan horizontal antara manusia dengan manusia, anak dan orang tua, bukan sebatas bukan hanya balas budi secara mutlak, tidak. Bukan hanya karena orang tua saya baik saya akan baik. Karena kalau pembahasannya ini, maka kita akan kena masalah jika orang tua nggak baik, orang tua nggak perform, orang tua tidak bertanggung jawab. Tapi ketika berbakti kepada orang tua dibangun di atas iman, dibangun di atas tauhid,
dibangun di atas taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak akan berusaha berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya nggak perform, walaupun orang tuanya tidak menjalankan tugas dan fungsinya, tidak menjalankan perannya. Dan ini banyak sekali terjadi. Kenapa demikian? Karena ini tentang perintah Allah. Ini bukan hanya sebatas performa orang tua, ini perintah Allah. Wa qadha rabbuka, dan Allah perintahkan kepada engkau agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang pegawai tidak suka dengan seorang klien atau tamu, tapi diperintahkan oleh atasannya, Anda harus berbuat baik sama klien ini, Anda harus serve dia, Anda harus senyum, Anda harus melayani, maka pegawai itu akan melayani dan melakukan walaupun dia nggak suka pada dasarnya. Kalau itu antara manusia dengan manusia, lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lalu bagaimana juga dengan anak dan orang tua? Ini orang tua, ini yang melahirkan kita, darah daging kita adalah gabungan dari mereka. Maka walaupun orang tua ada kekeliruan, ada masalah, ada kekurangan, ada hal yang tidak nyaman, tapi tetap berbakti kepada orang tua dan tetap diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini adalah pondasi yang harus kita terus tanamkan dan pondasi yang harus kita masukkan ke dalam sanubari kita dan harus kita ingatkan di antara kita, karena nggak mudah untuk mengamalkan berbakti kepada orang tua, khususnya ketika orang tua tidak baik, khususnya ketika orang tua tidak mendidik, khususnya ketika orang tua tidak mengajarkan kita, khususnya ketika orang tua tidak bertanggung jawab, meninggalkan dan sebagainya. Dan kasus itu banyak sekali di masyarakat, dan kita bisa mengerti betapa sakitnya anak. Sebagaimana kasus durhaka pun banyak di masyarakat. Jadi dua kasus ini, kedurhakaan kepada orang tua dan atau sebaliknya orang tua yang tidak baik ke anak dan zolim kepada anak, dua-duanya banyak di masyarakat. Dan kita ingatkan kembali ucapan keterangan para ulama seperti Ibnu Qayyim bahwa mayoritas anak yang durhaka itu penyebabnya adalah orang tua. Gak semua, tapi mayoritas. Gak semua. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Adam alaihi wassalam. Tapi kita, apakah kita memang mendidik anak kita? Maka bagi anak, walaupun ada banyak kekurangan, tapi berbaktilah kepada orang tua Anda dan berbaktilah kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka, karena Allah telah perintahkan, Allah telah wajibkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.